Masih semangat? Banyak dapat sesuatu nggak malam ini? Oke, saya ulang pertanyaan. Siapa yang tidak diberkati dengan firman Tuhan? Oke, kalau semua diberkati, kita mengerti bahwa apa yang Ibu Charlotte tadi katakan, luka batin, luka hati itu nggak kelihatan. Ya ada bekas kayak berdarah ataupun benjol. Nah ini yang kadang-kadang seringkali kita baik kita sendiri maupun lingkungan kita banyak yang kena sakit itu tapi kita nggak sadar. Nah mungkin di sesi-sesi seperti ini Ibu sebelumnya saya perkenalkan Bu Charlotte ini konselor ya. Beliau ini sarjana psikologi, kemudian pendidikan. Ya. Kemudian mengambil magister juga di pendidikan, juga yang terakhir untuk di ministry. Beliau banyak menulis buku, banyak juga untuk kebetulan yang mempunyai anak remaja. Kemudian beliau kemarin last week baru di Melbourne juga untuk para youth yang di Bethany International Church. Banyak anak-anak muda yang kita nggak tahu perkembangannya sekarang begini. Dan they need kita sebagai parents untuk kita bisa bimbing dia. Sometimes kita nggak tahu. Nah, mungkin kalau ada yang punya pengalaman, pengen bertanya dari yang tadi diceritakan masalah luka batin ataupun hal yang lain, saya open pembicaraan pertanyaannya buat yang ada di sini. Tapi biasanya lebih open nggak ada yang mau nanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Karena kesempatannya nggak banyak dengan Bu Charlotte bisa tanya jawab ya. Kali ini siapa yang mau bertanya silakan. Oke, kalau nggak ada, saya mulai dari saya yang bertanya. Gini Bu, sometimes kita ini dibesarkan mungkin dengan kita seusia yang sama, kita punya anak sekarang ini dengan background kita waktu dibesarkan orang tua totally different. Waktu kita masih kecil karena mungkin kondisi di keluarga kurang baik ataupun ekonomi juga kurang baik, kita jadi gesit, terpaksa harus bisa berjuang. Nah sikap itu kebawa terus waktu didik anak. Iya. Begitu keluar anak-anak yang zaman sekarang yang mungkin anaknya seumuran saya yang sekitar 25 sampai 28 waktu lahir, puji Tuhan waktu itu kita sudah mendingan gitu. Nah mereka larat-larat ini kita jadi kayak kadang-kadang nggak terasa, sehingga kita mungkin bisa bentak mereka, bisa keinginannya didik seperti kok nggak kayak gua dulu gitu. Nah ini gimana? Iya. Jadi memang zaman sudah berubah. Jadi kita nggak bisa menjadi orang tua kita dulu. Karena itu ada di zaman, ada di abad 20. Sekarang kita ada di abad 21. Jadi saya suka membandingkan, kita dulu pakai mesin tik. Ya, kalau anak sekarang udah nggak pakai mesin tik, pakainya iPad. iPad cuma disentuh, digeser-geser ya. Kalau mesin ini kan mesti dipencet, tekan ya, udah beda penanganannya, iya. Sekarang tuh nggak ada tombol, semua kaca, layar kaca, tapi jadi rapuh. Dan anak sekarang kenapa disebut strawberry generation, iya? Jadi memang kerapuhan mereka karena apa? Hidup itu jadi lebih mudah, iya kan? Sekarang kan cuci baju, masak nasi, itu kan cuma ya nggak ada tombolnya, bahkan dia cuma disentuh karena layar, semuanya layar. Ya kalau dulu kan cuci baju dipatas, digiles, ya kan, udah beda. Nah, sehingga kenapa orang tua kita dulu mendidik kita seperti ini, kita bisa jadi, kita nggak bisa didik anak dengan cara yang sama. Karena zaman sudah berubah. Ini abad 21, ya kan? Nah begitu ada di abad 21 udah beda abad. Karena kita semua lahir 1900 sekian gitu ya. Dan anak-anak udah milenial gitu kan, generasi berbeda. Jadi memang tidak bisa lagi pakai cara yang sama.
Dan sekarang apalagi dunia udah dipenuhi dengan AI, ya, AI, AI sudah akal intelijensi. Jadi sekarang anak-anak kita berteman dengan ChatGPT, ya, ChatGPT, dan itu bisa berjam-jam dengan ChatGPT karena ChatGPT selalu jawab. Kita mau nanya apa juga dia nggak pernah bilang nanya melulu. Ya, dia selalu jawab. Apa yang coba anak-anak bertanya yang dia nggak bisa jawab. Dan sekarang ChatGPT itu kayak ada sisi emosinya gitu. Coba kita nanya, kan dia bisa bilang, wah pertanyaan Anda bagus sekali. Kan kalau kita tanya sama Google, kan Google cuma kasih data. ChatGPT, ada lagi yang mau saya bantu? Saya akan buatkan ini. Kayak manusia gitu. Jadi itu lihat robot barang udah makin kayak orang. Tapi orang makin kayak barang. Orang makin kayak robot, nggak ada perasaan. Iya. Jadi Anda lihat pergeseran di zaman ini. Jadi tantangan kita adalah di relasi. Jadi sekarang buat apa kalau kita disiplin tapi relasi hancur? Buat apa? Akhirnya anak nurut sama kita, tapi demi ya sementara karena mereka ada di rumah, tapi mereka bilang sebentar lagi gua keluar, gua nggak akan pulang. Kalau sukses nggak akan ingat orang tua. Kira-kira jadi relasi itu jadi rusak. Kita kan dulu pikir nggak mungkin lah anak lupa sama kita. Nah sekarang anak-anak udah ngeblok orang tua. Saya menghadapi konseling orang tua itu diblok sama anak. Jadi diblok tuh, jadi orang tua nggak bisa hubungin lagi, semuanya diblok. Orang tua bisa kehilangan anak. Jadi memang dunia berubah lah. Iya. Jadi sekarang kita mesti lebih pintar jadi orang tua. Kira-kira gitu Pak. Pak Andri dulu. Nih, Pak Andri mau tanya. Oh iya silakan. Pak Andri. Selamat Pak. Iya. Iya. Selamat malam Bu. Malam Pak. Pak Andri. Iya. Saya mau bertanya. Sekarang kita lihat banyak lagi rame. Kita katakan divorce, ya. Yes. Perceraian itu berlaku. Iya. Bahwa kadang-kadang kita lihat umurnya 60-70 masih mau cerai. Iya. Ya itu akibatnya apa? Iya. Jadi memang perceraian dulu dengan perceraian sekarang berbeda ya. Saya pikir mama papa saya dulu enggak bercerai. Tentu selain anugerah, tapi memang zaman dulu orang itu nggak cerai. Tapi sebetulnya sudah cerai secara emosi, gitu kan? Kalau sekarang lihat anak-anak muda 3 bulan married, 3 tahun married, cerai aja. Ya, nggak ada lagi keterikatan, nggak ada lagi ini ya, udah biasa cerai itu. Nah sekarang yang unik yaitu cerai di usia rambut udah putih. Nah, pernah juga seorang bapak-bapak datang sama saya umur 68, istrinya 63. Ini yang bawa anak sama mantu. Si bapak ini selingkuh dengan seorang wanita 51 tahun yang single. Jadi si ibu bilang, udah kita cerai aja karena udah berkali-kali jatuh pada saya. Saya cuma bilang gini, Pak, betul apa yang bapak cari? Si bapak ngomong sama saya, masa mau senang dikit nggak boleh? Mau senang dikit ya Pak, saya bilang. Lalu si ibu bilang, ya udah cerai aja. Saya bilang bapak sama ibu sebetulnya itu udah makin dekat mau ketemu Tuhan, betul nggak? Maksudnya udah makin dekat ketemu Tuhan, bukannya siap-siap gitu kan? Ini siap-siap ketemu Tuhan dong. Ini kenapa jadi masih pada mikirin yang mau senang lah, mau apa lah begitu. Nah, jadi rupanya ini sekarang ada satu penyakit di dalam relasi yaitu apa? Kesepian, loneliness. Dulu saya pikir ya, mama papa saya walaupun maksudnya mereka ribut berantem, mama saya itu masih nanang-nanang kan dulu kan nggak ada HP kan, ya itu tetangga main ke rumah ngobrol tuh sama si tante sebelah sini sebelah situ ujung gang gitu tuh, ya papa saya walaupun waktu itu sempat nggak ada pekerjaan tapi saya sering lihat tuh datang ke
teman-temannya datang, entah minta nasihat kali, minta apa begitu, pokoknya sehingga kesepian itu tuh yang memang mengerikan. Nah, jadi ketika orang itu sudah kesepian, ini saya juga dengar ya, satu hamba Tuhan dia bilang, ada seorang bapak 70 tahun bercerai, lalu dia pacaran sama seorang wanita yang 69 tahun. Jadi yang 69 juga mungkin cerai atau mungkin janda. Waktu ditanya, kenapa bapak bercerai? Dan kenapa bapak, kan nggak mungkin mau punya anak gitu kan? Maksudnya tujuan menikah lagi nih, married untuk apa? Dia bilang untuk teman ngobrol. Teman ngobrol. Jadi memang sudah sebetulnya ya, pernikahan itu, kenapa? Untuk kita punya teman hidup, bukan musuh hidup. Teman hidup. Teman hidup bukan teman makan, teman tidur. Teman hidup, berbagi hidup. Kalau kita udah nggak bisa ngomong sama dia, ya itu menderita amat, ya kan? Ya dong. Kita udah nggak bisa ngomong dikit berantem. Nah, sekarang dengan konteks, kalau Anda baca ya maksudnya ini kan medsos luar biasa ya. Itu mengatakan apa? Love yourself, self love. Kalau lu menderita, ngapain? Cerai aja. Ya kan hidup mah buat happy. Kalau udah nggak happy, ngapain sama dia? Dia udah tua, penyakitan gitu misalnya. Apa begitu? Nah, saudara, udah nggak ada lagi tuh komitmen untuk kita waktu janji di hadapan Tuhan, baik susah senang, sakit sehat, kaya miskin, iya kan? Untuk kita bisa tetap setia dan mengasihi. Sekarang kalau kita kesepian sekarang, kenapa orang bisa loneliness? Karena jelas nggak punya Tuhan. Makanya bisa kesepian. Kesepian tuh adanya di mana? Lonely itu ada di mana? Di hati. Hati itu sepi. Kenapa bisa sepi? Sebetulnya begitu kita bergaul sama Tuhan, tiap hari sama Tuhan, boro-boro sepi. Kapan sepinya? Karena apa? Karena pasti kita dikasih tugas sama Tuhan. Karena hidup bukan untuk diri kita lagi kan? Pasti untuk orang lain. Ya bagaimana kita kesepian? Kita akan cari jiwa-jiwa, kita akan melayani orang lain. Nggak bakal kesepian. Kenapa kita kesepian? Karena kita hidup untuk diri sendiri. Dan akhirnya terjadi itu great divorce. Iya. Jadi memang itu sih kenyataan yang ada. Iya. Jadi bukannya pernikahan semakin umur semakin saling mengenal, tapi malah bisa menimbulkan satu lubang. Iya. Kenapa saudara? Karena waktu menikah mestinya kan begini, kita mau menikah kan kita nggak terlalu kenal dong, kan kenal waktu pacaran. Mestinya kan tambah lama tambah nempel jadi satu. Makanya orang suka bilang kalau yang menikahnya udah lama, ini mukanya mirip gitu kan? Apa yang mirip orang lain bapak gitu kan? Ya, sebetulnya bukan mukanya yang mirip, tapi responnya yang mirip. Perilakunya yang mirip, karena kita tuh hidup makin lama saling mempengaruhi. Karena hidup bersama, jadi dia respon kayak apa ya kita juga akan niru gitu tuh. Itunya yang sama. Tapi soulmate. Kenapa makin lama jadi makin jauh? Kenapa? Ada celah. Apa yang diutamakan di rumah? Anak kan? Jadi begitu lahir anak nih, ya, anak di tengah, ibaratnya suami, anak, istri, anak dua, suami, anak, istri, anak tiga, suami, anak, istri. Itu anak satu hari pergi, udah pergi, tinggal kita berdua. Jadi lu siapa? Dulu kita nggak sempat berarti yang kita urusin anak. Tapi begitu anak udah pergi, kita kayak jadi orang asing satu dengan yang lain. Maka sebetulnya anak-anak itu bukan di tengah, anak itu di pinggir. Dalam konteks di tengah itu suami istri. Anak mau 10, 5 kiri 5 kanan.
pergi satu-satu nggak apa-apa kan ditangani dua. Maksudnya memang itu belahan jiwa. Iya, memang nggak ada bekas istri, nggak ada sih. Apa yang bekas, orang dua menjadi satu, to become one. Iya, seolah-olah kan mengatakan anak nggak ada bekas, kalau istri ada bekas, anak nggak ada bekas. No, itu pemahaman yang jelas tidak biblical, saudara. Iya, Alkitab tidak pernah mengatakan istri bisa jadi bekas, istri bekas suami. No, nggak ada. Artinya memang kita sudah dua menjadi satu. Iya. Nah, jadi kalau suami istri itu belahan jiwa, anak yang biji mata gitu ya. Malah biji mata satu masih ada biji mata lain gitu kan. Ya belahan jiwa, jiwanya sebelah sakit, mestinya kan yang sebelah lagi ikut sakit. Kira-kira gitu, Pak? Pak Andri, lanjut. Oke, next Pak Tony silakan. Mau nanya, Iya. kalau orang pemarah gitu ya, Iya. apakah faktor keturunan atau memang karakternya gitu? Jadi kalau orang sampai disebut pemarah, berarti orang itu dikit-dikit marah. Iya. Betul? Iya. Kalau dia dikit-dikit marah, saya harus mengatakan dia sakit. Karena nggak ada orang yang sehat marah melulu. Karena emosi marah, emosi marah tuh dia alarmnya mesti ada sesuatu yang membuat dia nggak nyaman, maka dia marah, gitu kan? Lalu kenapa nggak nyaman melulu? Dikit-dikit marah, dan dia cuma mengenal bahasa untuk berespon, yaitu marah. Dan pasti orang kayak gitu nggak bahagia, Pak. Dari pagi udah marah sampai malam, Pak. Bukan soal darah tinggi ini, Pak. Iya, pasti mungkin pembentukan nurture, jadi nurturing. Jadi dia dibesarkan oleh orang tua pemarah. Dan ketika dia dibesarkan pemarah, ya berarti kan dia terluka ya. Maksudnya tiap hari dimarahin sama bapaknya, tiap hari dimarahin gitu. Ya tumbuhlah dia menjadi yang pemarah, yang tadi hurting people, hurt people. Nah jadi ya memang karena terluka sih Pak. Ya jadi memang harus sembuh. Ya harus sembuh, kalau enggak bisa membayangkan saudara orang tuh hidupnya di dalam amarah. Dan itu yang saya rasakan. Saya tuh bisa tiap hari marah. Bolak-balik ada sukacita. Iya. Cara sembuhnya gimana, Bu? Cara sembuhnya konseling. Harus konseling. Kalau bisa self counseling, good. Tapi kalau itu membutuhkan orang lain, silahkan. Anda harus bikin journaling. Apa-apa saja yang membuat Anda marah. Lalu jadi kita mesti nyatet. Jadi kita mesti tahu triggernya apa. Apa yang membuat saya marah? Ya, sebab. Karena kadang-kadang marahnya juga tanpa sebab. Karena apa? Saya tuh kebayang, saudara, itu sebetulnya kayak misalnya saudara tahu nggak jerawat? Jerawat tuh kesenggol dikit, itu udah nyut gitu ya. Nggak usah kesenggol, ada jerawat aja satu kayak nyut. Nih yang pengalaman punya jerawat baru bisa paham. Kebayang bisul nggak saudara? Punya bisul. Bisul tuh nggak diapa-apain aja nyut-nyutan. Apalagi disenggol itu lebih ini. Nah, cara nyembuhin bisul gimana? Pencet, keluarin nanahnya, harus dikeluarin nanahnya. Dan waktu ngeluarin nanah itu memang pasti proses menyakitkan. Saya konseling orang tuh bisa bertahun-tahun cuman buat ngeluarin nanah. Itu nanah akan seperti dimuncatin ke kita. Tapi saya bilang, demi kamu sembuh, saya silakan, ayo. Itu mencetin ya, ibaratnya ya di dalam apa namanya ilustrasi saya itu sampai harus keluar kayak mencetin jerawat ya, sampai keluar darahnya kan, iya kan, baru nanahnya keluar, maksudnya kotoran semua keluar, baru bisa dikasih alkohol, baru bisa sembuh, kering.
Nanti saudara, kalau luka itu udah sembuh, bekasnya ada nggak? Ada, tapi dipencet-pencet udah nggak sakit. Ngerti ya? Scarsnya ada, dan itu yang namanya forgetting the pain. Jadi maksudnya bukan forgetting peristiwanya, kita masih ingat peristiwanya. Artinya scars itu kelihatan ada bekas luka, tapi sudah tidak sakit lagi, Dipulihkan. udah pulih. Cuman bekasnya aja tuh ada coklat-coklat gitu kan, dan itu nggak apa-apa. Yang penting pulih, sembuh. Jadi memang harus sembuh. Ayo, kita mau dipakai Tuhan dengan efektif. Karakter-karakter kita yang maksudnya yang itu menghambat sudah. Terus terang orang sakit hati sama saya juga banyak. Karena saya mendirikan sekolah, saya berhadapan dengan orang tua murid, saya punya staf, punya guru, mereka takut sama saya. Iya. Apalagi kalau guru baru udah datang, kamu nggak usia dulu tuh, udah dosa-dosa lama saya dikasih tahu. Padahal sekarang saya udah berubah, ya. Anak saya juga mengatakan, mami berubah. Tapi ada nggak bekas luka itu? Masih ada. Anak-anak sekarang, anak saya juga masih sakit. Maksudnya gini, mereka bilang mereka sudah mengampuni saya, tapi bekas luka itu ada. Anak laki saya yang pertama bilang, mami aku nggak pernah lupa, aku terus disalahin. Dedek yang salah, pasti aku disalahin. Dan dia bilang, itu rasa bersalah itu terus masih ada. Jadi saya kalau dikit-dikit ngomong sama anak pertama saya, dia bisa defense. Oh tapi saya tahu, ini saya harus bayar karena ya saya karena dia terluka. Jadi sekarang saya ngomong sama anak-anak saya juga, nggak ada marah, udah nggak ada marah, udah nggak bisa marah dan udah nggak boleh marah. Tapi misalnya saya cuman ngomong, kok kamu begini, kok bukan begitu. Oh, tapi kan mami nggak usah ini, langsung kayak nadanya naik. Saya cuma bilang sorry, it's okay. Sudah cuman kayak apalagi iniin mata yang terluka, saya cuma lagi pelan-pelan. Ya seperti itu saudara. Tapi saya percaya di dalam Tuhan berproses melalui kita, melalui anak-anak kita. Tuhan lagi proses sembuh. Ya. Jadi jadilah genuine, otentik, nggak usah maksud tutupin, karena kita semua orang terluka. Makin ditutupin saudara, kita jadi makin menyembunyikan luka itu. Jadi kayak ada jerawat gitu, maksudnya ditempelin. Nah, sekarang tuh ada yang kayak selotip yang kayak kulit gitu kan, tutup gitu ya. Nah kalau udah tutup kan jadi nanahnya nggak keluar. Ya, justru memang mesti dipencet. Gitu kira-kira itu ilustrasinya. Ini udah banyak bapak-bapak, ada ibu-ibu yang mau nanya. Kalau enggak, kesempatannya diambil bapak lagi loh. Oke Pak, silakan. Saya mau nanya. Penting ya. Iya, Pak. Pak Agus silakan. Di dalam Iya. saya dengerin tadi begitu ini yang menarik sekali, pemulihan hati ya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman begitu banyak stres di jalan, di mana ya. Nah ini penting sekali. Adakah korelasi antara mengampuni dan mengucap syukur dalam segala menurut ini? Iya. Jadi kita ini kan semua orang terluka, Pak. Betul? Betul. Karena akibat dosa kita adalah orang terluka. Oleh karena itu, luka itu mesti sembuh. Betul, Pak? Jadi ketika luka itu sembuh, Pak, baru bisa mengucap syukur. Mengucap syukur yang benar. Karena kita bukan mengucap syukur di atas misalnya gini, kalau mau mengucap syukur, pergilah ke rumah sakit, lihat pasien-pasien. Itu bukan mengucap syukur, itu nyukuri. Kira-kira ya. Maksudnya gini, kita jadi berbahagia di atas penderitaan orang. Maksudnya gini, masa mesti compare. Nanti misalnya kalau kita compare sama yang di bawah, kita compare sama yang di atas, kita juga jadi self pity lagi kan.
Ya kan kita lihat, gua kan emang susah, hidup sih enak ya begini. No, kita itu mengucap syukur karena Tuhan. Jadi bukan karena saya lebih baik dari dia atau saya sehat karena lihat orang sakit. Bukan, saya mengucap syukur apapun keadaan saya karena Tuhan beserta saya. That's it. Nah itu baru bisa dilakukan ketika hati itu sembuh, Pak. Karena kan Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ya, unceasing prayer, doa yang tidak putus-putusnya. Di dalam doa itu baru kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi dengan pengampunan itu proses mau menuju syukur. Kita kan nggak bisa ngampunin diri sendiri, Pak, ngampunin orang lain. Jadi pengampunan itu sebetulnya di dalamnya ada grace, ada mercy. Dan grace mercy itu yang sebetulnya kita tahu kita nggak layak dapat, tapi Tuhan kasih. Nah di situ artinya kita jadi bersyukur. Maka syukur kita yang sejati yaitu kita bersyukur karena kita diselamatkan. Iya kan? Maksudnya kita udah dapat keselamatan, itu mah mujizat terbesar. Dalam hidup kita bisa diselamatkan, orang berdosa. Baik, terima kasih. Iya. Bu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal sangat efektif sekali ya, Bu. Oh iya. Cuman mengucap syukurnya harus dari motif yang benar. Karena kalau enggak, saya takut itu kamuflase. Jadi mengucap syukur aja, kamu tuh udah bisa napas, kamu ini. Tapi sementara dia merasakan sakit, penderitaan gitu ya. Ya kamu tahu nggak kalau ini bisa lebih sakit lagi. Jadi kita hanya seperti saudara tahu nggak yang namanya kebal sama bakal. Kayak sakit gigi, sakit. Supaya kita ngerasain sakit diapain, Pak? Disuntik bakal kan? Tapi bakalnya habis, kan sakit lagi. Jadi kan sebetulnya itu nggak sembuh gitu loh. Jadi sebetulnya sembuh itu ya memang mesti giginya dicabut apa ditambal. Jadi bukan dengan disuntik-suntik baal itu ya. Karena suntik baal itu tidak menyembuhkan. Baik. Gitu. Oke. Terima kasih. Iya. Ibu-ibu. Ya silakan dulu. Oh sorry. Next. Saya cuma mau tanya sama yang hadir di sini. Kalau saya di rumah sama suami nih, kalau udah jam istirahat, kita nontonnya Netflix. Sama nggak? Di sini begitu nggak? Tapi apakah maksud saya Netflix ini menjadikan kadang-kadang tuh dia suka nonton film Korea, saya sukanya nonton film Chinese. Kadang-kadang karena nggak ada kesepakatan, kita pindah ke bawah, salah satu pindah ke bawah. Kira-kira seperti itu nggak ada nggak? Ada. Langsung di nggak ada ya? Puji Tuhan ya, TV saya di bawah rusak sekarang. Jadi mau nggak mau kita tetap di atas nontonnya. Tapi maksud saya gini, pertanyaan saya gini, kadang-kadang kalau saya merasa gitu ya, kita dekat, tapi kok kita masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri. Iya. Nah, gimana cara ngatasinnya? Mungkin ini semua, saya rasa sih banyak juga yang berlaku, cuma nggak berani ngaku ya. Iya. Jadi begini, kita ini sebetulnya makin tua, sebetulnya menjadi tua bersama. Iya dong. Kan kita sebetulnya udah nggak diribetin nama anak, udah nggak ini, memang berdua. Dan bisakah sahabat terdekat kita selain Tuhan adalah pasangan? Sehingga waktu kita mencari kesenangan sendiri, misalnya gini, ya gua menonton ini, nonton terserah nonton apa. Saudara, itu nggak bisa dibagi itu kesenangan, karena nggak dilakukan bersama-sama. Sebetulnya buat apa yang namanya kesamaan hati? Kan mau ngomong kesatuan,
kesamaan. Berarti kita bisa bersama-sama. Dia ketawa, kita ketawa. Dia nangis, kita nangis. Kira-kira begitu kan? Tetapi sekarang dia mau filmnya India, kita mau film kungfu misalnya gitu kan, situ ketawa, kita lagi nangis-nangis. Maksudnya gini, jadi buat apa yang namanya berbagi hidup? Sebetulnya kan kita tuh makin tua, kesatuan itu karena kita berbagi hidup. Karena seperti ini, kita tahu mungkin besok hari terakhir, minggu depan hari terakhir, tahun ini tahun terakhir. We don't know. Sehingga ngapain sendiri-sendiri? Lalu sekarang sendiri-sendiri mending sendiri pelayanan maksudnya. Ini mah sendiri nonton. Maksudnya sesuatu yang gak bernilai kekal gitu loh. Iya kan? Itu hanya tinggal apa sebetulnya? Masalah kerendahan hati. Saudara, Filipi 2 mengatakan kerendahan hati adalah ketika kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Mau nggak kita nemenin suami? Udah ada dia kungfu dah. Kita ngerti ya sebelah dia aja. Sebelah dia. Kita bilang, waduh hebat juga tuh itu. Yang mana tuh hebat? Iya. Artinya ya selama kita ada di dekat dia daripada kita juga jauh ya, maksudnya dan kita menikmati sendirian, jadinya maksudnya begitu kan. Padahal ada yang bisa kita nikmati bersama. Saya juga sekarang, saya sibuk, suami saya sibuk ya, tapi kita coba cari titik temu yang kita bisa sama-sama. Iya. Suami saya senang bola, saya takut ngerti kalau nonton bola, yang gol aja yang saya bilang, gol, bukan, kata dia. Nggak ngerti, ya yang mana yang ini gitu. Ya saya membiarkan dia bolehlah gitu. Nah, ini abis ini kalau udah selesai berapa menit lagi? Oh ini masih 15 menit lagi selesai. Ya abis ini nonton dong film ini gitu. Nah, jadi kita kayak cari titik temu karena kita mesti ingat sampai maut memisahkan, dan maut itu cuma sehasta. Sehasta tahu nggak berapa? 45 cm. 45 cm itu di depan kita tuh maut. Dan maut itu anytime bisa datang. Dan kita nggak mau kita menyesali gitu. Wah saya buang waktu udah waktu sendirian, waktu apa, tapi kalau iya ya kita ada memori, ada momen-momen iya ya. Dulu saya tiap sore saya pasti nonton berdua dia, kita ngobrol, kita pergi jalan pagi dan sebagainya. Udah kan Pak Alex udah dengar loh. Tapi saya lebih suka memang gini Bu, ini intermezzo. Kita nggak nonton sama-sama, apalagi kungfu. Habis itu praktek jurus buruan aja. Bapak itu selama yang bicara. Saya tahu udah nonton sama-sama, dia tahu jurusnya, saya juga tahu. Habis itu praktek. Oke, next pertanyaan. Yang dari online Bu. Online. Iya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Ardi. Shalom, selamat malam. Dalam kondisi anak muda zaman sekarang, bagaimana kita tahu kebutuhan anak-anak zaman sekarang, karena terkadang mereka sulit dipahami kebutuhan mereka. Apakah mereka butuh konseling atau ada cara yang lebih efektif? Iya, tantangan zaman ini tadi saya sudah bilang relasi. 3 note ya, relasi. Jadi memang yang dirusak relasi. Saudara kalau lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah pada masa-masa terakhir ini akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba Allah dan tidak tahu berterima kasih terus tuh. Saudara kalau melihat itu tuh, itu tantangan zaman now. Yaitu apa? Relasi yang dirusak. Relasi sama Tuhan dirusak karena mereka hidup di dalam hawa nafsu, tidak menuruti Allah. Relasi dengan diri rusak
karena menjadi hamba uang, cinta diri. Lalu ketiga, relasi dengan orang lain rusak. Jadi kalau mau lihat kebutuhan zaman ini adalah relasi. Jadi saudara, habis-habisan beri waktu, beri dana untuk menyelamatkan relasi. Itu sih. Karena sekarang anak-anak disuruh berelasinya sama barang, sama gadget. Lagi di restoran makan, kasih gadget. Kenapa nggak kita ngobrol, makan sambil ngobrol ini di meja makan, ya? Anak-anak main, kasih gadget. Ayolah kita main sama anak, ya. Jadi itu yang terjadi memang. Iya. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari rekan kita yang dari kebaktian online, karena waktu udah menunjukkan pukul 10 menit waktu Indonesia bagian 9. Jadi kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Thank you so much to share.